Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Tahu nggak sobat, jarak antara Batam dengan Singapura saat ini ya di tahun 2024. Jarak antara Singapura dengan Batam itu sekitar 148,3 km. Dan tentu ini merupakan jarak yang sangat dekat ya, apalagi jarak antara kedua negara ini hanya dipisahkan oleh laut, oleh perairan gitu ya, oleh selat. Ya tentu wilayah Singapura yang pada saat ini notabene adalah wilayah yang sangat kecil, hanya lebih besar daripada Jakarta sedikit, itu berpotensi untuk memperluas daerahnya dan mungkin bisa jadi dalam waktu 10 tahun, 20 tahun atau mungkin 30 tahun jarak antara Batam dan Singapura bukan 148,3 km, tetapi bisa saja Singapura memperkecil jaraknya dari Batam ke Singapura. Bisa saja tinggal 100 km. Siapa yang tahu? Kenapa? Karena Singapura itu ternyata sudah membuat proyek atau mega proyek reklamasi pantai, karena wilayah Singapura sangat sedikit, sedangkan di sana kebutuhan gedung-gedung bertingkat dan perumahan sangat banyak ya, perkantoran dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau Singapura membuat sebuah program atau mega proyek untuk membuat wilayah reklamasi karena kekurangan lahan ya, kekurangan daratan. Dan ternyata Singapura yang paling banyak membeli pasir adalah dari Indonesia, yang dalam hal ini adalah di Kepulauan Batam atau Kepulauan Riau. Apakah ini baik untuk kedua negara ini? Ya baik untuk Singapura, tapi bagaimana dampaknya kepada Indonesia? Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Kalau Singapura wilayahnya semakin luas, bagaimana dengan Indonesia? Ayo kita putar dulu intronya dan kita jalan-jalan ke Singapura. Kalau Anda berdiri sejenak di Batam gitu ya, Anda akan bisa melihat gedung-gedung pencakar langit dari negara tetangga kita yaitu Singapura. Bagaimana gedung Marina Bay, bagaimana kawasan Garden by the Bay, dan bagaimana sekelumit tentang gedung-gedung yang bisa dilihat dari wilayah Batam atau Kepulauan Batam. Karena jaraknya hanya sekitar 148,3 km. Bahkan dengan drone yang dengan kualitas baik itu bisa menjangkau daerah Singapura ya, dengan catatan cuacanya bagus dan mungkin anginnya tidak terlalu kencang. Jadi wilayah Singapura dengan Kepulauan Batam itu sangat-sangat dekat dan akan berpotensi untuk sangat dekat lagi, karena wilayah Singapura sejak dulu memang eh, punya rencana untuk membuat mega proyek yaitu reklamasi wilayah. Karena kita tahu sendiri wilayah Singapura sangat-sangat kurang yang namanya lahan. Ya di sana itu wilayahnya sangat kecil, hanya lebih besar daripada Jakarta, sumber dayanya nyaris tidak ada walaupun hanya sedikit, seberapa persen gitu ya. Dan mereka harus berpikir keras bagaimana negaranya bisa menopang kehidupan. Ya, mereka dalam tanda kutip membuat SDM-nya unggul. Mereka bahu-membahu untuk membangun sumber daya manusia, kemudian mereka bahu-membahu untuk membangun negaranya bersih, dan mereka bergantung kepada sektor perdagangan, kemudian jasa dan lain sebagainya, hingga akhirnya dalam waktu singkat Singapura menjelma menjadi salah satu negara yang maju ya, bahkan bisa disetarakan dengan kota New York Amerika Serikat atau mungkin bisa lebih. Nah, ternyata Singapura ini wilayahnya sangat terbantu oleh Indonesia. Kenapa bisa demikian? Karena dari mega proyek yang direncanakan atau yang sudah dibangun oleh Singapura sejak dulu ya, mungkin sejak era kolonial Inggris, itu ternyata lebih banyak membeli pasir ya di kawasan Indonesia, yang mana dalam hal ini adalah di Kepulauan Riau. Nah,
ternyata ini ya sangat berdampak oleh oleh kedua negara tersebut. Kalau Singapura mungkin ya banyak diuntungkan dalam hal ini, tetapi bagaimana dengan negara yang mengimpornya atau negara yang mengekspornya ya, terutama dalam hal ini adalah Kepulauan Riau. Apakah ini bagus? Nah, sebelum itu mari kita bahas terlebih dahulu detailnya. Jadi begini, tahun 2023 kemarin ya, Pak Jokowi ya, mantan presiden kita itu ternyata pernah menekan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil reklamasi laut. Dan 1 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 2024 ya, Menteri Perdagangan yaitu Zulkifli Hasan menekan peraturan perdagangan tahun 2024 nomor 20 dan nomor 21 tentang ekspor pasir laut. Nah, ternyata sejak 2003 ekspor pasir laut itu sempat dilarang. Kenapa? Karena akan membahayakan wilayah di Indonesia. Ya, bisa abrasi. Kalau sudah abrasi ya wilayahnya akan sangat rawan untuk bencana alam. Nah, ternyata Pak Jokowi mengizinkan di tahun 2023 atau sekitar 20 tahun setelahnya, setelah 2003 dilarang, Pak Jokowi ternyata memperbolehkan dengan alasan membersihkan sedimentasi laut. Sedimentasi itu merupakan sebuah endapan gitu ya, entah dari hasil fosil atau es atau glester yang terdapat di sana, dan Pak Jokowi memperbolehkan mengekspor pasir laut ke Singapura karena dengan alasan untuk pembersihan sedimentasi. Ditambah lagi dengan Pak Zulkifli Hasan ternyata membuat sebuah peraturan nomor 20 dan nomor 21 tahun 2023 tentang ekspor pasir laut. Akhirnya Singapura bisa membeli lagi. Walaupun sebetulnya sejak 2003 sempat dilarang Singapura itu untuk membeli pasir di Indonesia karena perluasan wilayahnya sangat masif. Nah, ternyata Singapura adalah negara yang paling banyak membeli pasir ya di negara-negara tetangganya. Dalam hal ini yang paling banyak adalah Indonesia. Nah, ternyata Singapura membeli pasir di Indonesia sejak tahun 1976 hingga tahun 2002. Ya, karena di 2003 dilarang. Sampai 2023 akhirnya diperbolehkan kembali. Nah, ternyata wilayah Singapura yang paling banyak diuntungkan dalam hal ini dan yang paling banyak dirugikan atau yang paling banyak dikeruk pasirnya adalah di Kepulauan Riau, tepatnya di daerah Kepri. Saking masifnya atau saking banyaknya kegiatan pengiriman pasir di Kepulauan Riau, tepatnya di daerah Kepri itu, Kepulauan Nias ya yang ada di Riau yang masih masuk dalam daerah Riau itu hampir tenggelam karena abrasi air laut. Ya, karena memang sangat masif sekali penambangan pasir dan pengiriman pasir ke Singapura. Jadi Pulau Nias yang ada di Riau hampir tenggelam karena abrasi, yang sebelumnya aman-aman saja. Nah, ternyata wilayah Singapura itu sekarang semakin luas ya. Karena dulu wilayah Singapura itu mungkin lebih kecil dari Jakarta. Dan sekarang wilayah Singapura itu lebih besar daripada Jakarta dan mungkin akan lebih besar lagi. Karena mengingat sekarang Indonesia sudah mulai memperbolehkan lagi untuk membeli pasir, untuk menjual pasir ke Singapura. Ya, dalam hal ini Singapura menjadi negara yang paling diuntungkan dan mungkin warga sana bisa ketawa lagi. Karena wilayahnya akan lebih luas lagi. Terima kasih Indonesia. Kan begitu. Nah, ternyata aktivitas penambangan pasir dari tahun 1976 hingga tahun 2002 itu diperkirakan 250 juta meter per kubik setiap tahun. Jadi setiap tahun dari tahun 76 hingga 2002 itu 250 juta. Bayangkan meter per kubik. Anda bisa bayangkan betapa banyaknya itu. Dan dijual seharga 1,3 dolar per meter kubik. Jadi kalau meter kubik berarti dia volume ya, tingginya 1 meter, lebarnya 1 meter dan dalamnya juga 1 meter. Jadi dijual 1,3 dolar. Ini berarti angkanya lumayan banyak ya, karena dolar Singapura itu kan
relatif tinggi gitu ya. Dan reklamasi ternyata di Singapura itu sudah ada sejak era kolonial Inggris, tepatnya di kepemimpinan Stamford Raffles. Pada saat itu Singapura ya memulai reklamasinya di tahun 1819. Dan yang menjadi proyek reklamasi pertama adalah kenal dengan Teluk Anyer dan Beach Road. Di sana banyak sekali yang namanya rawa-rawa gitu ya, dan banyak sekali hutan-hutan bakau, bahkan banyak nyamuk di sana. Dan akhirnya mereka warga Singapura itu sadar bahwa kurang wilayah karena mereka di sana banyak sekali etnis-etnis dari luar negeri seperti Cina, seperti Bangla, India, dan akhirnya mereka mereklamasi daerah tersebut. Hingga mereka masuk ke negara Federasi Malaysia dan sempat dihentikan sejenak. Pada akhirnya mereka merdeka dari Malaysia dan akhirnya mulai masif lagi untuk mendatangkan pasir dari negara-negara tetangga, termasuk dari Indonesia yang besar-besaran itu. Dan ternyata Malaysia pada saat itu masih memegang yang namanya Singapura, itu sempat melarang. Karena kan ya Malaysia nggak mau dong untuk membeli pasir dari negara lain. Hingga akhirnya ketika merdeka ya akhirnya Singapura membeli lagi. Karena memang Singapura sadar wilayahnya kurang gitu. Dan ada sebuah proyek atau mega proyek yang dicanangkan oleh pemerintah Singapura ya bernama proyek East Coast Reclamation. Targetnya adalah 1.525 hektar wilayah yang akan menjadi proyek reklamasi pantai di Singapura ini. Ya atau tepatnya di pantai timur Singapura itu. Hingga ini dikelola oleh Housing and Development Board atau lembaga yang bertanggung jawab untuk perumahan dan perkantoran di Singapura. Dan ini dimulai sejak tahun 1966. Dan total biaya proyek pantai timur Singapura ini mencapai 613 juta dolar Singapura. Dan luas daratan di Singapura sebelum merdeka dari Malaysia itu hanya sekitar 578. Dan saat ini wilayah Singapura ternyata sudah menjadi 734,3 km. Berarti bertambah sekitar 25% daratannya. Ya, akibat dari pasir, dan pasirnya banyak dari Indonesia, tepatnya di Kepulauan Riau. Jadi apakah ini berdampak positif atau negatif untuk Indonesia? Ya tentu sangat negatif, karena bisa jadi wilayah-wilayah yang ada di Indonesia yang dalam hal ini adalah Kepulauan Riau mungkin akan semakin sedikit. Pulau Nipah hampir tenggelam karena abrasi. Sedangkan Singapura berhasil memperluas wilayahnya. Apakah ini akan menjadi awal yang bagus untuk Singapura dan awal yang buruk untuk Indonesia? Mungkin pemerintah Indonesia bisa berpikir kembali. Jangan sampai membiarkan ya memang bagus ini untuk pemerolehan negara gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu masif. Karena wilayah Indonesia dalam hal ini adalah Kepulauan Riau itu sangat berdampak abrasi ya. Dan kalau sudah abrasi, ya ini bahaya untuk wilayah-wilayah yang lain. Dan tentu dalam hal ini Singapura jangan terlalu masif untuk kegiatan reklamasinya, dibatasi gitu ya. Ya mari pemerintah dalam hal ini juga mengeluarkan peraturan yang tegas ya. Mungkin Pak Prabowo atau Menteri Perdagangan sekarang mengeluarkan peraturan yang tegas, jangan terlalu masif penambangan pasirnya, pengiriman pasirnya, karena sangat berbahaya. Dan kalau sudah seperti itu ya siapa yang rugi dan siapa yang untung? Silakan Anda simpulkan sendiri. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi. Kalau ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang lengkap, diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.